Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rusnahumi dengan NIM S1, S1, 22147. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya yang di mana materinya yaitu di sini tentang deteksi dan recognition face. Nah, di mana deteksi dan mengenali wajah itu dua tugas deteksi yaitu menemukan wajah dalam gambar, dan untuk pengenalan wajah yaitu mengidentifikasi wajah sebagai orang tertentu. Nah, OpenCV ini akan mengimplementasikan beberapa algoritma untuk mendeteksi dan pengenalan wajah. Algoritma ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks dunia, mulai dari keamanan hingga hiburan. Nah, bab ini memperkenalkan beberapa fungsi deteksi dan pengenalan wajah OpenCV beserta berkas data yang mendefinisikan jenis objek tertentu yang dapat dilacak. Nah, secara khusus di sini kita akan membahas pengklasifikasian cascade dan menganalisis kontraks antara wilayah gambar dan yang berdekatan untuk menentukan gambar sesuai dengan jenis yang diketahui. Nah, secara keseluruhan di sini akan membahas beberapa topik, di mana yang pertama memahami cascade atau cascade hair. Yang kedua, menemukan cascade hair pralatin yang disertakan dengan OpenCV ini yang mencakup beberapa detektor wajah. Kemudian yang ketiga, menggunakan cascade hair untuk mendeteksi wajah dalam gambar diam dan video. Kemudian yang keempat, mengumpulkan gambar untuk melatih dan menguji pengenalan wajah. Dan yang kelima, pengenalan beberapa algoritma pengenalan wajah yang berbeda, eigenface, Fisher face, and local binary pattern histogram atau LBPH. Dan yang ketiga, terakhir, menyalin wilayah persegi panjang dari satu gambar ke gambar lain dengan atau tanpa masker. Nah, next. Ada tadi yang ke-7. Yang ke-7, menggunakan kamera kedalaman untuk membedakan antara wajah dan latar belakang background based on latar belakang ke dalam. Nah, yang terakhir yaitu menukar wajah dua orang dalam aplikasi interaktif. Nah, di sini di bab ini kita akan menginteraksikan pelacakan wajah dan manipulasi persegi panjang dalam CamO. Aplikasi interaktif ini kita akan kembangkan di bab-bab sebelumnya. Terakhir kita akan berinteraksi langsung. Nah, di sini technical requirement, di sini persyaratan teknis. Kita di sini menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Sebagai bagian dari OpenCV, bab ini akan menggunakan modul OpenCV Contract Optional yang akan mencakup fungsional untuk mengenal wajah. Nah, beberapa bagian dari bab ini menggunakan dukungan opsional OpenCV untuk OpenMI 2 guna untuk mengambil gambar dari kamera kedalaman. Nah, kalau ini sini ada kode lengkap pada bab ini untuk ditemukan repository GitHub di buku ini. Nah, kemudian dan poin selanjutnya yaitu concatenation per cascade. Nah, ini mengonsep
mengvisualisasikan cascade hair. Nah, di sini kita menggunakan citra fotografi bahkan dari kamera web menggunakan mungkin mengandung banyak detail untuk kenikmatan visual kita manusianya. Namun, detail gambar cenderung dia tidak stabil terhadap variasi pencahayaan, sudut pandang, jarak pandang, guncangan kamera, dan gangguan digital. Lebih lanjutnya, bahkan perbedaan nyata dalam detail fisik mungkin tidak menarik bagi kita untuk klasifikasi. Nah, Joseph Hause adalah salah satu penulis buku ini. Diajari di sekolah bahkan tidak ada dua kepingan salju yang terlihat sama di bagian mikroskop. Nah, untungnya sebagai anak di Kanada, ia telah belajar mengenali kepingan salju tanpa mikroskop karena kemiripan lebih jelas jika dilihat secara massal. Nah, oleh karena itu, beberapa cara untuk mengabstraksi detail gambar berguna dalam menghasilkan hasil klasifikasi dan pelacakan yang stabil. Nah, pada abstraksi ini, detail ini disebut fitur dan konon diekstraksi dari data gambar. Nah, jumlah fitur seharusnya jauh lebih sedikit daripada piksel. Nah, di sini meskipun setiap piksel dapat memengaruhi beberapa fitur, nah sekumpulan fitur diapresiasikan sebagai vektor yang tingkat kesamaan antara dua gambar dapat dievaluasi berdasarkan ukuran jarak antara vektor fitur yang bersesuai pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada fitur mirip HAR adalah salah satu jenis fitur yang diterapkan pada deteksi wajah waktu nyata. Nah, fitur ini pertama kali digunakan untuk tujuan di dalam Akala Robot Real-Time Face Detection oleh Paul Viola dan Michel Jones. Di sini kita bisa lihat di website ini. Nah, langsung saja di sini di sini setiap fitur mirip HAR menggambarkan pola kontraksi di antara wilayah gambar yang berdekatan. Nah, misalnya tepi, titik sudut, dan garis tipis masing-masing menghasilkan jenis fitur. Nah, beberapa fitur bersifat khas dalam arti bahwa fitur tersebut biasanya muncul dalam kelas objek tertentu seperti wajah. Nah, deteksi tidak pada objek lain. Nah, fitur-fitur khas ini dapat diatur dalam hierarki yang disebut cascade, di mana lapisan tertinggi berisi fitur-fitur yang dengan kekhasan terbesar yang memungkinkan mengklasifikasi untuk dengan cepat menolak subjek yang tidak memiliki fitur-fitur ini. Nah, untuk subjek apapun di fitur-fitur ini bervariasi tergantung pada skala gambar dan ukuran lingkungan, di mana konteks sedang dievaluasi. Yang terakhir disebut ukuran jendela. Untuk membuat pengklasifikasian untuk membuat pengklasifikasian cascade hair invariant skala, atau dengan kata lain kuat terhadap perubahan skala. Ukuran jendela dijaga tetap konstan, tetapi gambar diskala ulang beberapa kali. Karena
pada beberapa tingkat dan perskalaan ulang, ukuran objek seperti wajah dapat cocok dengan ukuran jendela. Di sini dapat diimplementasikan yang lebih kompleks dan lebih intensif. Sumber daya dapat meningkatkan ketahanan sekitar terhadap rotasi dengan mempertimbangkan beberapa transformasi gambar serta beberapa ukuran jendela. Kemudian poin selanjutnya, getting hard cascade data. Nah, mendapatkan data cascade hair. Nah, kode sumber OpenCV atau ini instalasi OpenCV 4 versi perpaketan Anda seharusnya berisi subfolder bernama data hair cascade. Nah, jika Anda tidak dapat menemukan skala merujuk kembali ke bab 1 dan menyiapkan OpenCV untuk sebagai petunjuk tentang cara mendapatkan kodenya. Nah, di sini folder data cascade berisi berkas XML yang dapat dimuat oleh kelas OpenCV bernama cv.cascade classifier. Nah, sebuah instans kelas ini menginterpretasikan berkas XML. Nah, diberikan sebagai hardcase yang menyediakan model deteksi untuk jenis objek seperti wajah. Nah, CV Cascade Classifier dapat mendeteksi jenis objek ini dalam gambar apapun. Nah, seperti biasa, kita dapat memperoleh gambar diam dari sebuah berkas, atau kita dapat memperoleh serangkaian bingkai dari berkas video atau gambar video. Nah, di sini, setelah Anda menemukan data hashcase, kita akan buat direktori di tempat lain untuk proyek Anda. Dalam folder ini, buat subfolder bernama cascade dan salin file berikut ini data atau cascade. Nah, di sini terdapat 3 data. Nah, sesuai namanya, cascade ini berfungsi untuk melacak wajah dan mata. Cascade ini membutuhkan pandangan frontal dan tegak lurus terhadap objek. Nah, kita akan menggunakan nanti saat membangun detektor wajah. Nah, kemudian using OpenCV to perform face detection. Nah, di sini akan menggunakan OpenVC untuk melakukan deteksi wajah. Nah, kita akan lanjutkan melakukan face deteksi atau deteksi wajah pada gambar diam. Nah, di sini dapat kita menyalin tadi file XML, hardcase-nya ke folder cascade kita. Nah, kita akan membuat script dasar berikut untuk melakukan deteksi wajah. Mungkin dapat kita langsung praktekkan dan kita di sini kita akan menjelaskan kodenya sebelum kita akan menelusuri kode sebelumnya dalam langkah-langkah kecil. Pertama, kita akan menggunakan import CV2 wajib yang akan Anda temukan di setiap script dalam buku ini. Nah, kemudian kita akan deklarasikan variabel case code yang merupakan objek case code classifier yang memuat case untuk deteksi wajah. Nah, di sini codingan untuk memuat berkas gambar dan gambar dengan CV Emerald dan mengubah jadi skala abu-abu karena cascade classifier ini akan mengharapkan gambar skala abu-abu langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya ini codingannya, kemudian
di sini parameter deteksi multiclass dia meliputi skala faktor dan min neighbor. Di sini yang harus lebih besar dari 1,0 dia menentukan rasio penurunan skala gambar pada setiap iterasi proses deteksi wajah. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya di bagian konseptualisasi cascade Hart akan adanya penurunan skala ini bertujuan untuk mencapai invariasi skala dengan mencocokkan berbagai wajah dengan ukuran jendela. Nah, argumen min neighbor adalah sejumlah minimum deteksi tumpang tindih atau overlapping yang akan diperlukan untuk mempertahankan hasil deteksi. Biasanya kita berharap sebuah wajah dapat dideteksi di beberapa jendela yang overlap tadi. Nah, semakin banyak deteksi tumpang tindih, semakin yakin kita bahwa wajah yang terdeteksi benar-benar wajah. Nah, di sini kita dapat memastikan kita menggunakan gambar asli untuk menggambar. Nah, bukan versi abu-abu. Nah, di sini untuk XYWH di wajah kita kan ini codingan. Kemudian kita akan memanggil si video show untuk menampilkan gambar yang telah diproses. Seperti biasa untuk mencegah jendela gambar tertutup secara otomatis, kita masukkan panggilan key yang akan kembali ketika menggunakan menekan tombol apapun. Nah, dari situlah kita mulai sekelompok penebang kayu yang telah terdeteksi di sini. Sini kita outputnya akan seperti di sini. Di sini akan menampilkan deteksi wajah. Akan tampil persegi. Nah, kemudian selanjutnya performing face detection on a video. Dia melakukan deteksi wajah pada video. Di sini. Nah, di sini ada script selanjutnya akan membuat umpan kamera, membaca frame dan memeriksa frame tersebut untuk mencari wajah dan memindai mata di antara wajah yang terdeteksi. Nah, terakhir, script akan menggambarkan persegi panjang biru di sekitar wajah dan persegi panjang hijau di sekitar mata. Nah, ini merupakan kode script kodenya. Di sini kita akan menguraikan contoh sebelumnya menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mudah dipahami. Nah, yang pertama, di sini seperti biasa kita akan mengimport modul CV2. Setelah itu kita inisialisasi dua objek cascade classifier, satu untuk wajah dan satu lagi untuk mata. Nah, ini mungkin contoh ini codingannya. Dan yang kedua, seperti pada kebanyakan script interaksi, kami akan membuka umpan kamera yang mulai mengulangi frame demi frame. Proses ini berlanjut hingga pengguna menekan tombol apapun setiap kali berhasil menangkap frame dan mengubah menjadi skala abu-abu sebagai langkah pertama dalam pemrosesan. Nah, yang ketiga di sini akan mendeteksi wajah dengan metode deteksi multiscale dari detektor wajah ini. Nah, seperti yang
telah kami lakukan sebelumnya, kami akan menggunakan argumen scale vector dan min blackboard. Kami juga akan menggunakan argumen min size untuk menentukan ukuran minimum wajah, khususnya 120 kali 120. Tidak akan ada upaya untuk mendeteksi wajah yang lebih kecil dari ini. Nah, dengan asumsi penggunaan ini duduk dekat dengan kamera, dapat dipastikan bahwa wajah menggunakan akan lebih besar dari 120 kali 120 piksel. Nah, berikut adalah panggilan untuk deteksi multiclass. Nah, yang keempat itu melakukan interaksi pada persegi panjang yang terdeteksi. Nah, kami akan menggambarkan batas biru di setiap persegi panjang pada gambar berwarna asli. Nah, kemudian di dalam era persegi panjang yang sama pada gambar skala abu-abu, kami akan melakukan deteksi mata. Nah, di sini yang kelima, kita buat lingkaran pada persegi panjang mata yang dihasilkan dari gambar garis hijau di sekelilingnya. Yang terakhir, keenam, kami akan menampilkan bingkai yang dihasilkan di jendela dengan CV, M-shot deteksi wajah atau bingkai. Nah, mungkin kita menjalankan skripnya. Jika detektor ini memberikan hasil yang akurat, dapat kita lihat ada wajah yang berada di dalam jangkauan pandang kamera. Anda akan melihat persegi panjang biru di sekitar wajah dan persegi panjang hijau di sekitar masing-masing mata, seperti yang ditunjukkan pada tangkap layar ini. Nah, mungkin untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini bereksperimenlah dengan skrip ini untuk melihat kinerja detektor wajah dan mata dalam berbagai kondisi. Nah, cobalah ruangan yang lebih terang atau lebih gelap. Jika Anda memakai kacamata, cobalah melepaskannya. Nah, cobalah berbagai wajah dan ekspresi orang. Sesuaikan parameter deteksi dalam skrip untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil. Nah, setelah Anda puas, kita akan mempertimbangkan hal lain yang bisa kita lakukan dengan wajah di OpenCV ini. Selanjutnya, performing face recognition. Nah, di sini akan melakukan pengenalan wajah. Nah, di sini kita langsung saja untuk melakukan pengenalan wajah atau face recognition. Nah, kita akan membutuhkan wajah untuk dikenali. Kita akan dapat melakukan dengan dua cara, menyediakan gambar sendiri atau mendapatkan basis data wajah yang tersedia secara gratis di Directory lengkap. Ini basis data wajah tersedia dari dalam online atau daring. Nah, di sini ada basis data wajah ya. Kemudian kedua, yang diperluas. Nah, di dalam untuk melakukan pengenalan wajah, pada sampel-sampel ini kita harus menjalankan pengenalan wajah pada gambar yang berisi wajah salah satu orang yang disampel. Nah, proses ini memungkinkan bersifat edukatif, tetapi mungkin tidak memuaskan seperti menyediakan gambar kita sendiri. Nah, kemudian generatif data for face recognition. Dan di sini menghasilkan data untuk mengenal wajah. Kemudian ini kita di sini akan menggunakan script contoh yang ukuran 200 kali 200. Tetapi sebagian besar datasetnya akan tersedia
secara gratis memiliki gambar yang lebih kecil dari ini. Nah, mungkin ini untuk scriptnya itu sendiri. Nah, di sini kita akan menghasilkan gambar sampel dengan mengembangkan pengetahuan baru tentang cara mendeteksi wajah dalam umpan video. Nah, di sini akan mendeteksi wajah dan memotong area frame yang telah dikonversi ke skala abu-abu untuk mengubah ukuran menjadi 200 kali 200 piksel dan menyimpannya sebagai berkas PGN dengan nama di folder tertentu. Dalam hal ini, JM salah satu inisial penulis dapat menggunakan inisial Anda sendiri seperti kebanyakan aplikasi berjendela. Aplikasi ini berjalan hingga menggunakan penekanan tombol apapun. Nah, di sini mengubah variabel input. Kemudian di sini recognition face. OpenCV ini akan mengimplementasikan 3 algoritma berbeda untuk mengenali wajah: eigenface, face-her-face, dan histogram pola biner lokal, local binary pattern histogram atau LBPHS. Nah, eigenface dan face-her-face diturunkan dari algoritma yang lebih umum yang disebut analisis komponen utama atau PCA. Nah, untuk mendeskripsi detail algoritma tersebut, kita akan melihat tautan berikut. Nah, di sini PCA itu pengantaran intuitif oleh Jonathan Selles tersedia. Algoritma ini diciptakan pada tahun 1901 oleh Carl Parson dan makalah aslinya on Lines and Plans of Classic V2 System of Pen in Face tersedia di coding websitenya. Untuk eigenface itu makalah eigenface for recognition. Kemudian face-her-face dia makalah penting. Kemudian local binary LBP dia makalah pertama yang menjalankan algoritma ini adalah evaluasi kinerja, pengukuran tekstur dan klasifikasi berbasis diskriminasi pullback dan distribusi. Nah, kemudian selanjutnya di sini eigenface dia melakukan PCA untuk mengidentifikasi komponen-komponen utama dari serangkaian observasi tertentu. Sekali lagi berbasis data wajah Anda. Dia akan menghitung divergensi observasi saat ini. Wajah yang terdeteksi dalam gambar atau bingkai dibandingkan dalam dataset dan menghasilkan sebuah nilai. Semakin kecil nilainya, semakin kecil pula perbedaan antara basis data wajah dan semakin kecil nilainya, semakin kecil pula perbedaan antara basis data wajah dan wajah yang terdeteksi. Oleh karena itu, nilai 0 menunjukkan kecocokan yang tepat. Nah, kemudian face juga berasal dari PCA yang mengembangkan konsep penerapan logika yang lebih kompleks meskipun komputasinya lebih intensif. Ia cenderung menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada eigenface. Nah, kemudian yang terakhir LBPH. LBPH dia membagi wajah yang terdeteksi menjadi sel-sel kecil dan setiap sel membangun histogram yang menggambarkan
Apakah kecerahan gambar meningkat ketika membandingkan piksel-piksel tetangganya dalam arah tertentu? Nah, histogram sel ini dapat dibandingkan dengan sel yang sesuai dalam model dan menghasilkan ukuran sama. Dari pengenalan wajah di OpenCV, implementasi LBPH adalah salah satunya yang memungkinkan wajah sampel, model, dan wajah yang terdeteksi memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, ini merupakan pilihan yang praktis dan penulis buku ini akan menemukan bahwa akurasi sebanding dengan dua pilihan lainnya. Nah, selanjutnya memuat data loading the training data for face recognition, yaitu memuat data pelatihan untuk pengenalan wajah. Di sini kita akan menggunakan algoritma sebelumnya di bagian menghasilkan data generating the data face recognition atau menghasilkan data untuk pengenalan wajah, kita telah menghasilkan gambar pelatihan dan menyimpan dalam folder yang disusun berdasarkan nama atau inisial orang. Nah, misalnya, struktur folder berikut dapat berisi contoh gambar dan penulis buku. Dan penulis buku ini JH dan JM. Di sini kita akan membuat skrip yang dimulai dengan pernyataan import berikut. Kemudian kita akan mengkonversi daftar gambar dan label menjadi array NumPy dan mengembalikan 3 variabel: daftar nama, array gambar NumPy, dan array label NumPy. Berikut adalah implementasi fungsinya. Mungkin untuk mengimplementasinya sebagai berikut. Nah, di sini setelah memanggilnya fungsi readImage, kita dengan menambahkan kode seperti berikut. Nah, kita akan tambahkan kode seperti berikut yang ini. Nah, di sini ada edit variable path to training image di blok kode sebelumnya untuk memastikan bahwa variabel tersebut cocok dengan folder dasar dari variabel output folder. Nah, variabel yang Anda tetapkan sebelumnya dalam kode untuk bagian session untuk menghasilkan data untuk pengenalan wajah. Nah, sejauh ini kita akan memiliki data pelatihan dalam format yang bermanfaat, tetapi kami belum membuat pengenal wajah atau melakukan pelatihan apapun. Kami akan melakukan di bagian selanjutnya, di mana kami akan menentukan implementasi skrip yang sama. Mungkin kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.